Kayak gini mah suaranya auto dibully sama warga satu komplek ya. Wajar ya knalpotnya free flow, nggak ada peredamnya atau nggak ada silencernya. Jadi suaranya benar-benar plong, menggeblar, mengeblar. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom, dan di depan gue ini ada Benelli PE yang dimodif menyerupai Triumph Bobber. Bisa kalian lihat ya, kayak gini, stylenya bener-bener kayak Triumph Bobber. Dan ini adalah kali keempat atau kelima gue membuat style seperti ini. Bedanya dari yang pernah gue buat adalah kaki-kakinya. Kaki-kaki motor ini gede di bagian depan dan belakang. Gue kasih contekan, di bagian depan itu mempergunakan ban ukuran 180. Wow, gede banget. Tentunya mempergunakan ban sebesar ini, tekniknya juga berbeda. Yuk kita bahas. Kalau yang ini motor Benelli sebenarnya udah selesai. Bisa kita lihat dari rangkanya ini udah dipainting. Tapi kenapa masuk ke tempat saya lagi ya? Karena ada revisi. Revisinya di bagian rantai, pertama nyangkut sama arem. Jujur li, untuk bagian arem ini bisa nyangkut sama rantai itu murni kesalahan saya. Oh gitu. Namanya manusia ya kan, Dav ya. Jadi gua taruhin gear bagian atas dan bawah biar nggak mentok sama aremnya. Seperti gue bilang, konsep yang kali ini perbedaannya ada di bagian bannya. Ban depan dan ban belakangnya gede banget. Ban depannya mempergunakan ban ukuran 180. Nih, gue cari pastinya adalah ukuran 180 per 55 ring 17. Menggunakan ban Diablo Rosso Pirelli. Dan kalau mungkin kalian bingung, bang 180 tuh segimana sih gedenya nih? Kameramen bisa lihat, ini satu jengkal gue ya. Kurang lebih gitu tuh. Bisa teman-teman lihat ya. Satu telapak gua tuh. Satu telapak gua untuk ban depannya. Nah, untuk mempergunakan ban sebesar ini tentunya gua harus melebarkan segitiga. Kebetulan nih segitiga copotan moge udah lebar, untuk ban segini masih muat. Jadi untungnya itu, ya bukan untung juga sih. Ya untungnya sih muat ya. Tinggal bikin as segitiganya aja dan juga bikin bushing roda. Dan karena ini double disc kiri kanan, jadi tromol ini tromol handmade bikinan dari besi, menambah berat dari bobot motor ini. Nah, untuk belakangnya hanya selisih 1 poin, 10 poin maksudnya. Jadi di depan 180 dan di belakangnya 190. Yuk kita lihat bagian belakang. Tapaknya segini. Ukuran 190, ring 17 juga. Pernya sama per 55. Untuk mendapatkan style Triumph Bobber seperti ini, yang pasti adalah naruh suspensi di bawah jok seperti ini nih. Itu suspensi bisa teman-teman lihat, ada dual suspension yang stylenya rebahan seperti ini. Ya, jadi konsepnya harus seperti itu untuk mendapatkan style Triumph Bobber. Kalau nggak kayak gitu ya nggak jadi Triumph Bobber, atau suspensinya kelihatan di sini nggak jadi Triumph Bobber, karena ini bener-bener pengen menyerupai Triumph Bobber. Nah, kita tes dulu yuk, apakah suspensi ini main. Dan suspensi ini memang udah gue modifikasi, gue perberat atau perkeras. Tapi ini masih main, bisa teman-teman lihat. Kameramen bisa ngasih lihat. Suspensinya main ya. Ya, kelihatan kan? Nah, seperti kan kalian lihat, gue ini berat badannya nggak gede-gede banget, nggak berat-berat banget. Dan ini masih main. Kira-kira kalau orang dengan berat badan di atas 80-85 kilo, ini justru lebih main lagi. Dan customernya nggak sekecil gue, maksudnya nggak sekurus gue. Jadi ini soknya insya Allah pas buat customernya. Nah, kalau untuk body-bodinya sendiri ini kan handmade ya, dari mulai tangki, spakbor depan, spakbor belakang, mudguard sampai dan juga cover aki, dan juga ini dudukan joknya yang kita bikin menyerupai bergaya Triumph Bobber. Kalau tangkinya sendiri dan body-body lain mempergunakan plat dengan ketebalan 1,2 yang dibentuk menyerupai, lagi-lagi bagian tangkinya menyerupai Triumph Bobber ya, 11-12 lah, mirip-mirip, dengan dimensinya yang pasti kita sesuaiin untuk motor kelas Benelli Patagonian. Nggak mungkin sebesar Triumph ya, pasti kelelep lah tangkinya. Nah, kalau body-body lainnya ini paling cuman bikin cover ini, terus juga penopang aki, cover aki ini sebelah sini, akinya ada di sini, aman, diem di sini akinya. Bang, nggak mentok ini, nggak, ini titik matinya di sini, jadi nggak akan mentok di sini, aman kok. Itu karena yang ada dia majunya ke belakang bukan ke depan. Oke, gue pengen ngebahas mengenai penggunaan ban sebesar ini di motor.
Apakah enak dan nyaman? Jawaban pribadi gue selaku modifikatornya sendiri bilang nggak nyaman. Kenapa? Ban sebesar ini membuat handling jauh lebih susah, terutama di bagian depan. Jadi kayak berontak gitu. Jadi kalau lu nikung kanan, dia kayak ngelawan. Nah, memang seperti itu kalau mempergunakan ban gede Bigfoot seperti ini, apalagi di bagian depannya. Handlingnya jadi berat, kemudian pengereman juga jadi kayak nggak pakem. Nah, makanya pengereman di sini mempergunakan rem cakram dual di bagian depan, dan belakangnya juga kebetulan memang udah cakram, jadi harusnya sih pas ya. Apalagi power dari Benelli Patagonian 250 sebenarnya juga torsinya gak gede-gede amat, dan untuk mendapatkan top speednya dengan ban sebesar ini juga susah. Gear digedein, top speed hilang, torsi naik. Gear dikecilin, torsinya nggak ada sama sekali bahkan. Jadi pengereman insya Allah sih aman. Nah, untuk detail-detail aksesorisnya sebenarnya sih simple dan minimalis ya. Gua mempergunakan ini misalnya dari tutup tangki, ini tutup tangki yang banyak dipakai teman-teman dari sport, motor sport. Jadi tinggal push, kebuka gitu. Jadi speed ya, cuman memang resikonya kalau mempergunakan kayak gini, kalau ada yang benci sama lu atau iseng gitu, kalau lu anak sekolahan, tangki lu bisa dimasukin garam. Untuk beberapa aksesoris seperti sen depan, mempergunakan sen jalu seperti ini dengan tambahan spion bar end. Ini kebetulan yang ini branded, ini mempergunakan Moto Gadget, termasuk ininya brake lamp dan juga sen LED-nya yang gua tempel di bagian bawah. Dan detail-detail lainnya untuk motor Benelli ini apa aja? Ini dia. Motor ini adalah Benelli Patagonian Eagle injeksi yang dimodifikasi bergaya triumph bobber. Untuk part modifikasinya, selain yang udah gue sebutin tadi, speedometer mempergunakan speedometer digital, stang mempergunakan stang baplang, headlamp mempergunakan headlamp diameter 7 inch, master rem dan juga kopling mempergunakan RCB, footstep mempergunakan footstep RSD. Untuk knalpot mempergunakan knalpot bikinan Street Art Custom free flow kiri dan kanan. Untuk pengecetan sebenarnya warnanya simple banget, polos berwarna abu-abu, kecuali bagian spakbor depan dan bagian spakbor belakangnya di carbon printing. Kalau kalian pengen punya warna motor seperti ini, kalian bisa cek aja Instagram @sacpainting. Dan seluruh parts di motor ini bisa didapatkan di Instagram @sacproduct. Nah, sekarang kita test ride aja motor ini. Motor Benelli PE yang udah dimodif bergaya triumph bobber. Cuman biar enak, supaya sekaligus biar kalian lihat kalau kurang lebih orang berat badan 85-90 kilo naik motor ini aman apa enggak, mentok apa enggak. Gue akan coba minta tim dari Street Art Custom yang mirip-mirip berat badannya untuk ngetes motor ini. Yuk kita tes yuk. Nah, itu aja cerita modifikasi mengenai triumph bobber. Triumph bobber Benelli bergaya triumph bobber, kurang lebih seperti itu yang dimodifikasi. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di telot jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye.